Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Kali ini saya semangat banget loh, mau recook resep cake marmernya Mbak Inul. Terima kasih Mbak Inul Daratista. Aduh, Mbak Inul Daratista ya, takut salah nih keseleo saya. Salam kenal, dan ini resepnya kayaknya ngelihatnya tuh ngilerin banget, makanya saya akan coba untuk recook dan kita lihat hasilnya. Tapi sebelum saya bacakan bahan-bahan yang sudah saya siapkan, saya pengen dulu jawab pertanyaan yang sudah ada di video-video saya yang lalu ya. Di resep yang sudah lewat ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Nah, ini mumpung sempat kita bacakan. Pertama ada pertanyaan dari Mama Ivan 1159. Ini pertanyaannya pada resep roti empuk pakai flak ya, yang endes banget. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah air bisa diganti dengan susu? Nah, pada resep roti empuk itu bisa ya. Jadi air diganti dengan susu, tapi sebaiknya sih 50-50, separuh air separuh susu gitu. Masih susu UHT ya pakainya ya. Kemudian nanti dilihat aja pas mengadon, kalau dia sudah cukup lembutnya berarti udah ukurannya tetap sama. Tapi kalau misalnya dirasa masih kenceng, kasih tambahan air 1 atau 2 sendok makan gitu ya. Baik, kemudian saya lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan pada resep yang sama dari Mbak Ana Mariana 6831. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, untuk mendapatkan roti cantik seperti itu, berapa suhu ovennya dan berapa lama? Bagaimana pengaturan api atas dan bawahnya Bu Fatma? Terima kasih. Baik Mbak Ana, pertanyaannya bagus banget. Untuk mendapatkan roti dengan panggangan yang paling bagus, saya biasa menggunakan suhu oven tuh 180 derajat Celcius selama paling lama itu 20 menit. Tapi biasanya kalau tanpa loyang bawahnya ya, misalnya bukan kayak roti tawar kan pakai loyang gitu ya. Kalau roti manis biasa yang langsung dipanggang di atas loyang datar itu paling sekitar 15 menit. Dan api bawah tuh 180 derajat, api atasnya suka saya setel menjadi 160 derajat Celcius gitu, jadi lebih panas yang bawah. Kayak gitu sih, karena saya menggunakan deck oven. Kalau misalnya pakai oven listrik, nanti bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Jadi gimana sih caranya menyesuaikan dengan oven masing-masing? Ovennya harus sering dipakai, jadi udah tahu sifatnya masing-masing. Oke, yuk kita lihat. Sekarang pertanyaan dari Rina Oktavia Siagian 6896. Terima kasih Mbak Rina, pertanyaannya adalah, kalau buat digoreng untuk buat donat bisa juga kah dengan resep ini? Bisa banget. Jadi saya sering katakan, kalau dipanggang dalam oven namanya roti, kalau digoreng jadi donat dengan fermentasi yang lebih cepat ya. Kalau roti manis kayak sekarang saya buat tuh butuh waktu panggang atau butuh fermentasi sekitar 1 jam. Tapi kalau donat itu paling banter 30 menit udah boleh digoreng. Gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Oke, kalau ovennya berapa lama, suhu tadi udah saya jawab ya, jadi langsung aja dilihat. Terus ini masih sama pertanyaan suhu oven. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Rati Kurniawati 3057. Terima kasih, pertanyaannya adalah, bismillah, Ibu kalau mau kursus online adakah? Ada. Jadi kalau mau ikut kursus online, lihat infonya di Instagram @momasa.official gitu. Jadi saya bekerja sama dengan Momasa untuk mengadakan kelas-kelas online. Momasa itu adalah aplikasi ya. Jadi teman-teman kalau mau unduh aplikasinya juga bisa, nanti bisa pilih kelas yang mau diikuti yang mana.
gitu ya. Banyak kok kelasnya, kelas saya kemarin juga udah pada ada, tinggal bisa diunduh dari situ. Baik teman-teman, mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Giliran sekarang saya mau siapkan bahan-bahan untuk membuat marmer cake Inul. Wow, terima kasih Mbak Inul nih. Saya cobain resepnya. Bahannya ini saya pakai full butter ya, full butter yang dicampur dengan gula halus. Saya pakai gula halus Bola Deli. Lalu ada bahan yang kedua, ini telur. Telurnya ada telur utuh 5, kemudian ditambah dengan kuning telur, persis jumlahnya bisa lihat di caption ya nanti ya. Lalu ada gula pasir. Tepungnya ada campuran tepung terigu protein rendah dan tepung maizena. Lalu karena nanti marmer, jadi ditambahkan dengan coklat bubuk. Yuk kita bikin. Ini saya pakai full butter, kemudian ada gula halus, ini bahan yang pertama. Lalu yang kedua telur utuh 5 dan sisanya kuning telur bersama dengan gula pasir. Sedangkan tepungnya digunakan tepung terigu protein rendah, lalu ada tepung maizena dan coklat bubuk nanti untuk membuat motif marmer. Nah, saya kocok di standing mixer ini telur utuh sama kuningnya juga, kemudian gula pasir. Kocok pakai kecepatan tinggi, kata Mbak Inul selama 6 menit. Oke, lalu sekarang di sebelahnya saya akan kocok butternya. Dengan gula halus. Ini saya pakai hand mixer, kita aduk-aduk dulu kayak gini supaya nggak terbang banget ya. Nah ini kata Mbak Inul dikocok 10 menit. Tapi bener kurang gede emang. Ya nanti kalau ngocok sekarang sih oke. Ini suara saya. Ntar ngaduknya di wadah, di itu aja baskom list biru. Nah ini sudah 10 menit dan telurnya sudah 6 menit. Tapi wadahnya saya nih kayaknya kurang besar, saya akan pindah ke wadah lain ya. Ini sebentar saya pindahin ke sini.
Wah, butternya jadi ngembang bagus. Ternyata ya Mbak Inul selain jadi penyanyi terkenal, tetap turun ke dapur. Masya Allah, luar biasa. Nah, lalu adonan telurnya kita ambil juga. Nah, telurnya dimasukkan ke dalam adonan butter. Jadi yang dikerjakan jangan terbalik ya teman-teman nih. Ini saya masukkan bertahap sedikit dulu. Kita kocok. Nah, sekarang kita tambahkan tepung terigunya yang sudah diayak ya. Satu lagi adalah tepung maizena. Adonannya bagus deh, ini ringan. Nah, lalu kita ambil sedikit adonannya untuk dicampur dengan coklat bubuk. Kira sepertiganya lah ya. Ini coklat bubuknya bagusnya kita ayak dulu ya, karena coklat bubuk tuh cepat sekali menyerap kelembapan nyerap udara, jadi suka bergumpal-gumpal. Saya ambil ayakan sebentar. Kita aduk. Nah, sudah cukup. Sekarang saya siapkan juga loyangnya yang persis kayak kuenya Mbak Inul juga. Ini loyang yang modelnya wave kayak gini ya.
dipoles dulu dengan bahan pengoles loyang ya, supaya nanti pas dilepas gampang. Kita taruh adonannya. Berselang-seling yang coklat juga ya. Kita kasih sedikit bocoran di sini. Lalu lagi ya, timpa lagi. Lalu kita ambil sumpit untuk membuat motif marmernya. Goyang-goyang dulu. Ini kita kacau supaya jadi marmer ya, karena marmer tuh nggak ada pakemnya, jadi bebas aja. Gitu. Terus jangan lupa dihentak sedikit ya, saya pakai alas biar nggak bunyi debum-debum. Nah ini kata Mbak Inul nih, supaya nggak bolong-bolong. Oke, dipanggang pada oven suhunya 160 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Nah ini sudah matang ya. Untuk memastikan dia matangnya bisa dilakukan tes tusuk ya, pakai tusuk sate. Nah kayak gini kita tusuk, kemudian kalau dia sudah nggak ada adonan nempel, berarti dia sudah matang sampai ke dalam. Sekarang kita balik. Ya, saya letakkan piring. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya cut dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, jadi cakep banget. Terima kasih Mbak Inul, resepnya Masya Allah luar biasa. Hasilnya cakep banget, tinggal kita potong untuk tahu teksturnya seperti apa. Mau motret dulu boleh? Nah yuk kita lihat, ini motongnya aja udah berasa kalau dia tuh lembut minul-minul. Wow, ini lembut banget. Kayaknya beda dari marmer butter cake biasanya. Wow, yummy.